Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaliana Tantri dengan nomor induk mahasiswa 18721500010 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trisakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal regresi linear soal genap karena absen saya nomor 4 untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia, MPD. Nah, di sini ada soal yang nomor 2 yaitu data penelitian tentang kompetensi X1 dan komitmen profesi guru X2 terhadap kerja guru Y disajikan pada tabel berikut. Nah, di tabel X1 X2-nya ini kan angka 4. Nah, di SPSS-nya itu saya ubah menjadi 8 karena di soal nomor 4 ditambah absen nomor 4 menjadi 8. Nah, di sini tentukan bersama regresi linear Y atas X1 dan X2 atas program SPSS. Jadi yang pertama itu kita harus memasuki dulu variabel view yaitu yang Y, X1 dan X2. Lalu masukkan data view. Data view itu angka-angka yang ada di tabel. Nah, setelah masukkan variabel view dan data view, lalu klik bagian analyze, regression, lalu linear. Nah, yang ketiga, langkah selanjutnya masukkan variabel view-nya yaitu Y, lalu X1 dan X2. Maka hasilnya di sini ada tabelnya, yaitu dari tabel koefisien di atas diperoleh konstanta BO 4,212, koefisien regresi B1-nya 0,700 dan B2-nya 0,252, sehingga persamaan regresi linear ganda adalah Y sama dengan 4,212 ditambah 0,700 itu X1 ditambah 0,252 X2. Maka hipotesisnya dari hasil analisis tabel statistik untuk koefisien variabel X1 yaitu T hitungnya 0,085 dan p-value-nya 0,936 dibagi 2 sama dengan 0,468 lebih besar dari 0,05 atau H0-nya diterima. Dengan demikian variabel X1 tidak berpengaruh terhadap Y. Yang selanjutnya variabel X2 yaitu T hitungnya 3,33 dan p-value-nya 0,029 lebih besar dari 0,05 atau H0 diterima. Dengan demikian variabel X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Yang B, lakukan uji signifikasi persamaan regresi ganda Y atas X1 dan X2. Yang pertama kita kembali ke bagian analyze, tapi ini pilih yang compare means dan pilih means. Lalu masukkan variabel Y, X1 dan X2-nya. Maka di sini ada tabel ANOVA-nya, yaitu dari hasil analisis tabel ANOVA diperoleh harga statistik yaitu F hitungnya 6,444 dan p-value 0,056, lebih besar daripada 0,05 atau H0 diterima. Dengan demikian tidak terdapat pengaruh linear variabel X1 dan X2 dengan Y. Hal ini bermakna tidak terdapat pengaruh secara simultan kompetensi dan komitmen profesi guru terhadap kinerja guru. Soal nomor 2 yang C, hitung korelasi dan determinasi Y dengan X1 dan X2, tafsirkan program SPSS. Jadi yang pertama kita kembali ke bagian analyze, lalu pilih regression, lalu pilih linear. Nah, di sini ada tabel model summary-nya, yaitu berdasarkan tabel di atas diperoleh koefisien korelasi ganda RY12 sama dengan 0,874 dan F hitungnya 6,444 serta p-value-nya 0,056 lebih besar daripada 0,05 atau H0 diterima. Dengan demikian, koefisien korelasi ganda antara X1 dan X2 dengan Y adalah tidak signifikan. Dan koefisien determinasi ditunjukkan oleh R-square. R-square-nya kan 0,763 sama dengan 100% dikali 0,763 sama dengan 76,3%. Yang bermakna 76,3% variabilitas variabel kinerja pegawai atau Y dapat dijelaskan oleh kompetensi atau X1 dan kompensasi atau X2 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruh kompetensi komitmen profesi secara bersama-sama terhadap kinerja guru sebesar 76,3%. Nah, yang soal D, hitung deskripsikan dengan program SPSS. Soal D1 yaitu korelasi dan determinasi Y dengan X1 dan X2. Nah, kita kembali ke SPSS-nya, pilih analyze, lalu correlate, lalu bivariate. Yang kedua, input variabel Y dengan mengontrol X1 dan X2. Nah, selanjutnya maka hasilnya, nah ini bentuk tabel correlation-nya. Jadi dari hasil analisis pada tabel di atas diperoleh RY12-nya 0,144 dan p-value sama dengan 0,392 lebih besar daripada 0,05 atau H0-nya diterima. Jadi dengan demikian
Koefisien korelasi antara Y dengan mengontrol X1 dan X2 adalah tidak signifikan. Soal D nomor 2, korelasi antara Y dan X1 dengan mengontrol X2 yaitu kita kembali ke analyze, lalu pilih correlate, lalu pilih bivariate. Nah, di sini kita lanjut, kita input variabel Y dan X1-nya dengan mengontrol X2. Maka dari hasil analisis pada tabel correlation di atas yaitu RY12-nya 0,042 dan p-value-nya 0,468 lebih besar daripada 0,05 atau H0-nya diterima. Dengan demikian, koefisien korelasi antara Y dan X1 dengan mengontrol X2 adalah tidak signifikan. Lalu soal D yang 3, korelasi antara Y dan X2 dengan mengontrol X1. Nah, jadi kita kembali lagi ke SPSS Analyze, lalu correlate, lalu bivariate. Nah, di sini input variabelnya Y dan X2 mengontrol X1. Maka hasilnya dari hasil analisis pada tabel di atas diperoleh RI12-nya 0,857 dan p-value-nya 0,015 lebih besar daripada 0,05 atau H0 diterima. Dengan demikian, koefisien korelasi antara Y dan X2 dengan mengontrol X1 adalah tidak signifikan. Selanjutnya ada soal nomor 4, soal genap yang selanjutnya. Nah, di sini ada tabel responden penggunaan personal komputer atau PC. Di sini ada mulai dari seks, usia, jumlah, jam penggunaan, lalu PC sangat mudah digunakan dan suka belajar software PC baru. Sini jadi kita cari satu persatu dulu mulai dari jenis kelamin atau seksnya. Nah, langkah-langkahnya jadi kita masukkan data-data dulu di variable view dan data view. Variable view-nya itu kita isi dengan seperti seks, usia, jumlah jam penggunaan, lalu PC sangat mudah digunakan dan juga suka belajar software PC baru. Sedangkan data view-nya itu kita masukkan angka-angka yang terdapat di tabel soal. Lalu setelah memasukkan itu datanya, kita klik analyze, pilih deskriptif lalu rasio. Nah, pertama kita mencari yang seks dulu ya, jenis kelamin. Jadi di rasio itu kita pilih seks. Nah, ini tabel dari jenis kelamin, seks dan juga histogram. Jadi dapat disimpulkan total responden pengguna PC berdasarkan jenis kelaminnya itu pria sebanyak 2 orang dengan persentase 40%, wanita sebanyak 3 orang dengan persentasenya sebesar 60%. Jadi berdasarkan data di atas, total responden berjumlah 5 orang dengan persentase 100%. Yang kedua, usia. Langkahnya kita kembali ke analyze, lalu deskriptif, lalu di rasio yang usia. Nah, ini bentuk tabel dan histogramnya. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan usia 20-29 tahun terdapat 3 responden pengguna PC dengan persentase 60%. Lalu berdasarkan usia 30-39 tahun, 1 orang dengan pengguna persentasenya sebesar 20%. Dan yang usia 50-59 tahun itu dapat 1 responden pengguna PC dengan persentase sebesar 20%. Jadi ditotalkan total respondennya itu berjumlah 5 orang dengan persentase 100%. Yang ketiga, ada jumlah penggunaan PC. Nah, ini kita kembali ke analyze, lalu deskriptif, pilih rasionya yang waktu penggunaan, jumlah waktu penggunaan PC. Nah, ini bentuk tabelnya. Jadi ini ada berdasarkan jam, frekuensinya, dan persennya. Lalu ini bentuk histogramnya. Dan kesimpulannya, jadi berdasarkan waktu 1-5 jam penggunaan PC dalam seminggu terdapat 1 responden dengan persentase 20%. Lalu yang menggunakan PC selama 11-20 jam itu terdapat 1 responden dengan persentase 20% dan yang menggunakan PC lebih dari 30 jam yaitu sebanyak 3 responden dengan persentase 60%. Maka di total seluruhannya, jadi berdasarkan data tersebut, total responden berjumlah 5 orang dengan persentase 100%. Lalu ada soal nomor 4, seberapa mudah PC digunakan. Kita kembali ke analyze, lalu pilih deskriptif, lalu pilih rasio. Rasionya kita pilih yang mudah digunakan. Nah, di sini bentuk tabelnya yaitu seperti ada tak setuju, netral, sangat setuju, dan frekuensi serta persennya. Lalu ini bentuk histogramnya. Nah, selanjutnya bisa kita ambil kesimpulan. Jadi berdasarkan yang menyatakan bahwa tidak setuju PC mudah digunakan sebanyak 2 orang dengan persentasenya 40%. Lalu yang menyatakan netral bahwa PC mudah digunakan sebanyak 1 responden sebesar 20%. Lalu yang menyatakan setuju bahwa PC mudah digunakan sebanyak 2 orang dengan persentase 40%. Maka berdasarkan data responden di atas, total respondennya berjumlah 5 orang dengan persentase 100%. Nah, yang kelima, suka belajar software PC baru. Nah, kita kembali lagi ke klik analyze, lalu pilih deskriptif, lalu pilih rasio yang suka belajar atau
suka belajar software PC baru. Nah, ini hasil dari bentuk suka, ada sangat setuju, sangat tidak tak setuju, netral setuju, dan sangat setuju dengan frekuensi dan juga persennya. Ini bentuk histogramnya. Nah, kita dapat ambil kesimpulannya. Jadi berdasarkan yang menyatakan bahwa sangat tidak setuju suka belajar PC itu sebanyak 1 responden dengan persentase 20%. Yang menyatakan netral bahwa suka belajar PC sebanyak 2 responden dengan persentase 40%. Lalu yang menyatakan setuju bahwa suka belajar PC sebanyak 1 responden dengan persentase 20%. Dan yang menyatakan sangat setuju bahwa suka belajar bisnis sebanyak 1 responden dengan persentase 20%. Jadi, berdasarkan data responden di atas, total responden berjumlah 5 orang dengan persentase 100%. Nah, demikian jawaban dari saya atas soal genap mata kuliah statistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.